Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Nani. Dan kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Tahukah kamu bahwa angka-angka dapat dibagi hingga bagian terkecil dan dapat pula dilipat gandakan? Hal tersebut biasanya disebut dengan faktor dan kelipatan. Untuk kita bisa menentukan KPK dan FPB, terlebih dahulu mari kita mengenal tentang faktor dan kelipatan. Jadi yang akan kita bahas di video kali ini tentang faktor bilangan bulat, kelipatan bilangan bulat, bilangan prima, faktor prima dan faktorisasi prima, FPB dan KPK itu sendiri. Yang pertama kita bahas tentang faktor bilangan bulat. Perhatikan perkalian dengan bilangan 12 berikut. 12 sama dengan 1 kali 12, berarti 12 ini habis dibagi 1 dan 12. Atau 1 dan 12 membagi habis 12. Yang berikut 12 ini didapat juga dari 2 kali 6. Berarti 12 habis dibagi 2 dan 6 atau 2 dan 6 membagi habis 12. Yang berikut 12 juga bisa didapat dari 3 kali 4. Berarti 12 juga habis dibagi 3 dan 4 atau 3 dan 4 membagi habis 12. Jadi, bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Dari perkalian 12 di atas diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Sehingga faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya tentang kelipatan bilangan bulat. Perhatikan perkalian dengan bilangan 2 berikut. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10, 6 kali 2 sama dengan 12. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini disebut dengan bilangan pengali. Kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini adalah bilangan kelipatan 2. Jadi dari perkalian tersebut diperoleh bahwa kelipatan dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Perhatikan bahwa bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 ini habis dibagi 2. Jadi, hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan 2 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 2. Yang ketiga tentang bilangan prima. Perhatikan bentuk perkalian bilangan bulat berikut. 2 sama dengan 1 kali 2, berarti faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Kemudian 3 didapat dari 1 kali 3, berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 5, 1 kali 5, berarti faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Berikut juga 7, didapat dari 1 kali 7, jadi faktornya 7 itu adalah 1 dan 7. 11, 1 kali 11, faktornya hanya ada 1 dan 11. Berikut 13, 1 kali 13, berarti faktornya adalah 1 dan 13 saja. Bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, maka dinamakan bilangan prima.
Dengan demikian, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, dan seterusnya. Jadi, yang contoh di atas sampai 13 ini adalah merupakan bilangan prima. Jadi, hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang berikut tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 sudah dibahas di sebelumnya. Kemudian faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima itu adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Perhatikan, faktornya 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tetapi yang merupakan faktor prima dari 12 hanya ada 2 dan 3. Karena 4, 6, dan 12 bukan merupakan faktor prima. Jadi faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor. Perhatikan, 12 kita bagi dengan 2 bilangan prima yang pertama. 2 sama dengan 6. 6-nya kita bagi juga dengan 2 sama dengan 3. Maka bilangan dari pohon faktor di samping adalah 12. Faktornya adalah 2 dan 3. Bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima sebagai berikut. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Ini 2-nya ada 2 kali. Maka disingkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Perkalian dari faktor-faktor prima ini yang disebut dengan faktorisasi prima. Yang berikutnya tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk memahami tentang FPB, perhatikan contoh berikut. Misalnya faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 9, 1, 3, dan 9. Faktor yang sama atau faktor persekutuan dari 6 dan 9 ini yang sama, kita lihat di sini adalah 1 yang sama, kemudian ada juga 3 yang sama. Sehingga bilangan terbesar di antara 1 dan 3 itu adalah 3. Jadi bilangan 3 ini merupakan FPB dari 6 dan 9. Bilangan 3 merupakan bilangan terbesar yang membagi habis 6 dan 9. Sehingga disimpulkan bahwa FPB dua bilangan bulat positif atau lebih itu adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. Yang berikutnya tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Misalnya kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 itu antara lain ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 9, 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Kemudian kita lihat kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 yaitu ada 18. Ini 18. Kemudian yang berikut 36. Ini yang sama. Kemudian yang berikut ada 72. Nah, bilangan terkecil antara 18, 36, 72 itu adalah 18. Jadi, bilangan 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Artinya,
bilangan 18 merupakan bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 9. Sehingga disimpulkan bahwa KPK dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan-bilangan tersebut. Nah, sekarang kita coba menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima, KPK dan FPB sudah dijelaskan di depan tadi. Sekarang kita mencoba mengerjakan contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. Jadi, kita akan coba mengerjakan ini dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, kita cari faktor dulu dari 12. 12 ini kita bagi dengan bilangan prima pertama yaitu 2 sama dengan 6. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian dibagi lagi dengan 2 sama dengan 3. Yang berikut 30. Dengan cara yang sama kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 kita bagi dengan 3 karena kalau dibagi dengan 2 hasilnya adalah bilangan desimal. 15 bagi 3 sama dengan 5. Sehingga kita dapat menulis bahwa faktornya 12 itu 2 pangkat 2 kali 3 karena 2-nya ada 2 kali. 12, 2 pangkat 2 kali 3. Dan faktornya 30 itu ada 2 kali 3 kali 5. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 ini kita lihat di sini bahwa di bilangan 30 ada bilangan 5 sehingga bisa kita tulis untuk faktornya 12 kita bisa tulis 2 pangkat 2. Ini 3 kita buat menjadi bilangan berpangkat yaitu pangkatnya 1. Kemudian karena 12 faktornya tidak ada 5, kita coba pasangkan 5 tapi 5-nya dipangkatkan 0. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Hasilnya sama dengan 1. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan nilai 12. Kemudian untuk 30 ini kita tulis menjadi 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan 5 pangkat 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, untuk KPK kelipatan persekutuan terkecil itu kita melihat bilangan yang sama, ya, faktor yang sama dengan pangkat yang paling tinggi. Sehingga di sini 2 ini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1 untuk 30. Sehingga yang paling tinggi adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3-nya karena dua-duanya sama, maka ambil salah satunya 3 pangkat 1. Dan untuk bilangan 5, ini 5 pangkat 0 dan 5 pangkat 1, kita ambil yang paling tinggi yaitu 5 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 1, 3, 5 pangkat 1, 5. Sehingga KPK-nya itu adalah 60. Didapat dari 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Sedangkan untuk FPB-nya, kita lihat bilangan yang sama dengan pangkat yang paling rendah. Sehingga ini pangkat 2-nya sudah tadi, ini pangkat 2 sudah masuk di KPK. Ini sudah masuk di KPK, ini sudah masuk di KPK, sehingga sisanya ini adalah FPB-nya. 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan 5 pangkat 0. 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 1, 3, 5 pangkat 0, 1. Sehingga dikalikan hasilnya adalah 6. FPB-nya adalah 6. Jadi dapat dikatakan bahwa KPK dari 12 dan 30 adalah 60, sedangkan FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Kita coba lagi contoh yang berikutnya, tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Dengan cara yang sama kita menggunakan pohon faktor, kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. 90 kita hitung lebih dulu, dibagi 2, 45.
45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Yang berikut 168 kita bagi 2, 84 dibagi 2 lagi, 42 dibagi 2 lagi, 21, lalu kemudian karena tidak boleh dibagi 2 lagi, kita bagi dengan 3 sama dengan 7. 2, 3, 5, dan 7 merupakan bilangan prima. Ini 90 dan 168 sudah kita bagi menggunakan poin faktor. Sekarang kita coba tulis faktornya 90 itu ada 2, ada 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2, ini 3-nya ada 2, kemudian dikali 5. Sedangkan untuk faktor 168 ada 2-nya 1, 2, 3, maka 2 pangkat 3, kemudian dikali 3 dan dikali 7. Ada bilangan 2, 3, 5 untuk 90, kemudian 168-nya ada bilangan 2, 3, dan 7. Ini masing-masing kita coba hadirkan bilangan yang belum ada. Kita tambahkan 7 di sini, maka 7-nya dipangkatkan 0. Kemudian untuk 168 kita tambahkan 5, di mana 5 kita buat menjadi pangkat 0. Kenapa demikian? Supaya mempermudah kita melihat mana yang pangkat tertinggi untuk KPK dan pangkat yang terendah untuk FPB-nya. Sehingga kita bisa menentukan KPK dari 90 dan 168. Kita lihat bilangan yang sama dengan pangkat tertinggi, maka ini ada 2 pangkat 3 ini untuk KPK-nya, kemudian yang pangkat tertinggi 3 pangkat 2, kemudian 5-nya pangkat 1 dan 7-nya pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9, kemudian 5 pangkat 1 5, 7 pangkat 1 7. Ini semua dikalikan hasilnya adalah 2520. KPK dari 90 dan 168 adalah 2520. Sedangkan FBB-nya bilangan yang sama dengan pangkat terendah. Jadi yang tertinggi sudah kita ambil di KPK, maka yang terendahnya ini adalah FPB-nya, yaitu 2 pangkat 1, 3 pangkat 1 di sini, kemudian 5 pangkat 0 dan 7 pangkat 0. Sehingga dikalikan 2 kali 3 kali 1 kali 1 sama dengan 6. FPB-nya adalah 6. Sekarang kita coba lagi soal tentukan KPK dan FPB dengan 3 bilangan, yaitu 28, 84, dan 96. Kita cari menggunakan poin faktor. 28 yang pertama dibagi 2, 14 bagi 2 sama dengan 7. Yang berikut kita buat poin faktor untuk 84. Ini 84 bagi 2, 42. 42 bagi 2, 21. 21 bagi 3 sama dengan 7. Yang berikut untuk 96 dibagi 2, dibagi 2 lagi 24, dibagi 2 12, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3. Kita tulis faktornya 28 itu 2 pangkat 2 kali 7, 2-nya ada 2 kali. Sedangkan faktornya 84 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Dan faktornya 96, 2 pangkat 5 karena 2-nya ada 5 kali dikali dengan 3. Ini ada bilangan 2, 3, dan 7. Untuk 28 tidak ada bilangan 3. Kita coba hadirkan dengan memasang pangkat 0, 3 pangkat 0. Kemudian untuk 84-nya lengkap, ada 2, ada 3, ada 7. Kemudian untuk 96 tidak ada bilangan 7, kita coba hadirkan di sana dengan memasang 7-nya berpangkat 0. Sudah semua ada bilangan 2, bilangan 3, dan bilangan 7. Kita cari KPK-nya. Bilangan yang sama dengan pangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 1 dan 7 pangkat 1. Sehingga dikalikan sama dengan 672.
Ini didapat dari 32 kali 3 kali 7. 32-nya dapat dari mana? Yaitu 2 pangkat 5. 2-nya dikali sebanyak 5 kali. Kemudian untuk FPB-nya pangkat terendah. Jadi ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 0, dan 7 pangkat 0. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 0, 1, 7 pangkat 0, 1. Sehingga dikalikan hasilnya adalah 4. Jadi KPK dan FPB dari 3 bilangan, yaitu 28, 84, dan 96 adalah 672 dan 4. Yang berikutnya ini ada uji kompetensi. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Ada 5 soal, dapat kalian coba di rumah sebagai bahan untuk mengukur diri kalian setelah kalian mengikuti penjelasan materi tadi, apakah bisa menjawab ini atau tidak. Silakan ikuti penjelasan materi di depan tadi dan kemudian mencoba menjawab soal-soal ini. Oke? Demikian penjelasan tentang materi KPK dan FPB. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan